Naik banding ternyata hukuman Harvey Muiz diperberat jadi 20 tahun penjara. Begini prosesnya. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menjatuhkan putusan banding yang memperberat vonis terhadap pengusaha Harvey Muiz menjadi 20 tahun penjara. Sebelumnya, Harvey divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor dengan hukuman 6,5 tahun penjara terkait dengan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk. Pada periode 2015 hingga ke 2022, keputusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Teguh Haryanto, di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini mengubah sepenuhnya keputusan sebelumnya. Vonis ini mencakup juga denda sebesar 1 miliar rupiah yang jika tidak dibayar akan digantikan dengan hukuman penjara selama 8 bulan. Selain itu, Harvey juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah yang jika tidak dibayar akan digantikan dengan penjara selama 2 tahun. Kasus ini bermula dari dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah yang dilakukan oleh PT Timah Tbk, perusahaan besar milik negara yang beroperasi di Indonesia. Sejak 2015 hingga 2022, Harvey Muiz yang mewakili PT Revin Bangkatin RBT diduga terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa Harvey memanfaatkan jabatan dan pengaruhnya untuk mengatur pasar timah yang mengarah pada penggelapan dan penghindaran pajak dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai bagian dari tindakannya, Harvey juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU yang semakin memperburuk posisi hukumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU yang mengancam para pelaku dengan pidana berat. Putusan banding ini menjadi sorotan banyak pihak, terutama di kalangan dunia usaha. Meskipun Harvey Muiz adalah pengusaha yang cukup dikenal, terlibat dalam dunia korupsi dan pencucian uang memberikan dampak buruk tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi industri timah dan sektor pertambangan di Indonesia. Keputusan ini menunjukkan ketegasan hukum Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Dalam kasus ini, hakim juga memutuskan bahwa seluruh aset milik Harvey yang terkait dengan perkara akan dirampas untuk negara sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti. Langkah ini tentunya memberikan pesan kuat tentang komitmen negara dalam memastikan bahwa hasil tindak pidana korupsi tidak dapat dinikmati oleh para pelakunya. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan Sandra Dewi, istri Harvey Muiz, turut menarik perhatian publik. Sebagai seorang selebriti terkenal, Sandra tidak hanya dikenal karena kariernya di dunia hiburan, tetapi juga karena keterkaitannya dengan Harvey yang kini terjerat masalah hukum. Meskipun Sandra Dewi sendiri tidak terlibat langsung dalam kasus ini, banyak yang bertanya-tanya bagaimana ia menghadapi situasi ini, terutama dengan pengaruh besar yang dimiliki oleh suaminya. Namun, sejauh ini, Sandra Dewi belum memberikan komentar resmi terkait proses hukum yang tengah berlangsung. Publik pun masih menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam kasus ini. Putusan banding ini tidak hanya berlaku untuk Harvey Muiz, tetapi juga untuk sejumlah terdakwa lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Beberapa nama yang terlibat antara lain Helena Lim, Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Utama PT Revin Bangkatin sejak 2018, Suparta, Direktur PT Refine Bangkatin, dan Reza Andriansyah, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan segera membacakan putusan banding untuk mereka. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menginginkan agar Harvey dihukum lebih lama, yakni 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dengan tambahan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah yang harus dibayar Harvey. Kasus ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya pemberantasan korupsi yang semakin meresahkan di Indonesia. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga rakyat Indonesia yang seharusnya mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang ada. Dengan adanya putusan banding ini, diharapkan ada kesadaran yang lebih besar mengenai dampak dari tindak pidana korupsi, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertambangan. Hukuman yang dijatuhkan pada Harvey Muiz juga menjadi sinyal bahwa pengusaha besar yang terlibat dalam tindak pidana korupsi akan menghadapi konsekuensi yang setimpal. Ini diharapkan dapat mencegah munculnya praktik serupa di masa depan dan memberikan efek jera bagi mereka yang berniat melanggar hukum demi keuntungan pribadi.